Semuanya, welcome back to Istana Research Channel. Hari ini teman-teman aku mau nge-vlog karena hari ini kami mau packing, kami mau kirim-kirim barang karena adekku mau pulang ke rumah orang tua. Ya, dan kalau kalian yang butuh rekomendasi tempat ekspedisi yang murah dari Surabaya, kami akan tunjukin satu tempat. Bagi kami ini murah banget. Dan di depan aku nih pas banyak banget truknya besar banget. Kayaknya ini untuk ngirimkan barang-barang mereka juga, jadi kayak ekspedisi gitu. Dan memang adekku kirim barangnya lewat ekspedisi karena barangnya lumayan banyak. Ya memang karena pindahan gitu, pindah dari Surabaya ke Kupang. Nah, siapapun kalian yang mau berencana pindah dari satu kota ke kota lain, selain packing, kalian juga mesti mencari tahu ekspedisi mana itu yang dia bisa. Kita udah kirim barang. Tadi nama tempatnya apa, Dek? Sanua. Sanua di Jalan Kalimas. Jalan Kalimas dan Nomor 26. ya, Jalan Kalimas nomor 26 dan murah ya. Jadi 11 box itu harganya 266.000. Itu kirim ke Kupang. Dan itu kirim ke Kupang, Surabaya Kupang langsung ke rumah. Tapi tergantung, misalnya rumah kalian bukan di kota Kupang, mungkin ada biaya tambahan. Tapi karena rumah tujuan di kota Kupang, jadi langsung dikirim ke rumah tanpa biaya tambahan. Dan tadi juga sempat tanya kalau misalnya kirim motor itu kalau 125 cc itu sekitar 750.000. Dan kalau mau dipackingkan di tempat ini bisa, tapi bayar lagi 150.000. Menurut kami murah ya dengan harga segitu. Oke, jadi yang akan pindah bukan saya tapi dia. Hai guys. Dia juga punya YouTube channel. Nama YouTube channelnya apa, Dek? Beta cerita. Beta Cerita tanpa spasi ya. Pakai. Oh, pakai. Ya. Beta spasi cerita. Kayak gitu. Dia akan pindah, ya pulang bawa semua barang-barangnya. Pokoknya udah nggak ngekos lagi di Surabaya. Jadi lama kos di Surabaya itu dari tahun 2015 ya, kurang lebih 5 tahun. Dan sudah saatnya, karena sudah selesai kuliah, jadi memilih untuk kembali pulang ke tanah air tercinta, ke kota Kupang tercinta, biar supaya bisa menemani ayah dan bunda. Ayah dan kakak. Iya, ya itu aja sih. Tapi minggu ini juga aku ada satu mahasiswa juga yang akan pulang, tapi pulang liburan aja, bukan pulang selamanya for good gitu ya. Satu orangnya ini dia akan ke Ambon. Jadi ya gitulah, namanya juga ada pertemuan ada perpisahan ya. Ya tapi kami akan bertemu lagi sih, karena kan begitulah. Akhirnya ada waktu kita duduk dan bisa bercerita. Aku mau wawancara adekku yang akan pulang besok. Jadi aku akan bertanya ke dia. Ini dia. Apa sih yang kan dia kurang lebih 5 tahun ya di Surabaya kuliah dari 2015. Pastinya banyak proses, banyak pembelajaran.
hal apa sih yang paling berubah dari seorang Chanigia waktu 2015 datang dan ini akhir 2020 mau pulang? Hal apa yang paling berubah dan hal apa yang paling memproses dalam diri seorang Chanigia? Apa yang berubah? Uh-uh. Kalau dulu waktu datang ke Surabaya itu kan belum 18 tahun, masih 17 tahun. Itu tuh tujuannya ke Surabaya, maunya sebisa mungkin dapat banyak teman baru. Kalau sekarang dalam perjalanannya itu memang ketemu banyak teman baru dan bersyukur bisa kenal banyak orang yang di luar daerah asal gitu kan. Jadi pernah sekali-sekali berpikir ada di dalam satu kayak nongkrong gitu misalnya, bisa ya ternyata berkumpul dengan orang yang dulu sama sekali tidak dikenal. Terus tapi pada akhirnya yang sekarang sudah 5 tahun ada di Surabaya kuliah, berpikir punya banyak teman itu tidak selalu bukanlah hal yang harus dicari terlalu dicari juga gitu, karena pada akhirnya teman yang paling dekat atau yang paling benar-benar pas itu paling cuma 1-2. Jadi jangan, kalau ya pesan ya kalau bisa kasih pesan buat teman-teman yang baru mau kuliah misalnya, ya carilah teman sebanyak mungkin, jangan berhenti untuk jadi baik dan ramah kepada orang lain, tapi jangan bangga kalau misalnya temanmu udah 100 begitu, karena pada akhirnya kamu tuh akan paling cuma dekat dengan 1-2 orang. Jangan terlalu berekspektasi semua teman itu akan stay sama kamu selamanya. Pasti ada akhirnya mereka akan berkurang satu persatu. Jadi kalau dari awal sudah berpikir bakal cuma dekat dengan 1-2 orang, pasti akhirnya tidak akan kecewa gitu kan. Oh kok mereka sekarang udah menjauh kayak gitu-gitu. Kalau dari awal sudah berpikir seperti itu, pasti tidak akan kecewa dengan diri sendiri dan pergaulan. Kalau terus yang kedua, kalau apa yang sudah dipelajari setelah 5 tahun di Surabaya, pastinya banyak pemikiran jauh lebih terbuka gitu, karena ketemu dengan banyak teman-teman dari latar belakang yang berbeda-beda gitu kan. Dari mereka asalnya beda-beda saja, itu bisa jadi faktor. Di daerah misalnya kalau misalnya mereka dari Kalimantan, pemikirannya seperti ini, kalau dari Jakarta pemikirannya seperti ini gitu. Dan ya mungkin ini yang bisa dipakai untuk membawa perubahan, misalnya kalau ada nanti bekerja di Kupang misalnya begitu. Terus tapi bukan berarti aku bilang orang-orang di Kupang pikirannya tertutup ya, tidak. Jadi tapi ini yang ada di dalam, ini perkembangan diriku sendiri aja. Terus apa lagi ya? Kalau ini lebih mungkin terkadang tidak terlalu kelihatan, tapi emosi itu jadi lebih bisa tahu kapan harus saat yang tepat untuk bisa mengeluarkan emosi yang tepat gitu. Jadi kayak misalnya ada saat yang benar-benar tahan emosinya, kadang dulu tuh kayak diganggu, diajak sedikit aja langsung kayak baper gitu-gitu, kayak langsung mau menjauhi orang kayak gini. Tapi sekarang kayak mikirnya juga dipilih bawa positif aja gitu. Terus kayak misalnya mencoba sudah setiap kali ada kayak misalnya ada perselisihan di antara beberapa orang gitu, jadi selalu berusaha menjadi penengah gitu. Kalau dulu lebih memilih menghindari perselisihan, kalau sekarang berusaha jadi penengah gitu. Terus bisa melihat sisinya orang lain juga, bisa sedikit-sedikit. Terus apalagi ya,
eh, oh iya, kalau dulu selera gitu tinggi sekali, kayak eh, makan, ya pilih-pilih, makan, baju segala macam, eh, pilih-pilih dan pasti dapatnya tuh yang mahal-mahal gitu. Kalau sekarang dengan berjalannya kuliah, semakin berpikir kalau uang yang dipakai ini bukan uang milik sendiri, tapi uang dari orang tua, dan bersyukur orang tua masih hidup dan masih aktif bekerja sampai sekarang. Jadi bersyukurnya seperti itu, dan apa yang berkat yang dipunya sekarang ini harus diolah dengan sebaik-baiknya, bukan dimanfaatkan sepuas-puasnya. Jadi uh, kadang baru kayak misalnya sudah tahun baru gitu baru sadar, aduh setahun kemarin belum pernah beli baju baru sama sekali. Kadang yang bikin sadar itu orang tua sendiri, kayak karena bilangnya kamu tiap hari pakai baju yang sama gitu-gitu aja, setiap hari Rabu dia pasti bakal pakai baju ini gitu-gitu, sampai sudah hafal tulisan di baju. Terus sampai orang tua sendiri yang bilang beli baju baru sana gitu, terus biar bajunya itu, karena waktu yang mikir tuh ada hal apa ya, semakin bisa ada hal lain yang lebih penting untuk bisa dibeli, yang dikonsumsi daripada pakaian gitu kan, jadi atau makanan gitu. Terus jadi lebih uang itu lebih disalurkan ke hal-hal yang lebih penting. Terus jadi lebih bisa manajemen uangnya juga bisa lebih kendali emosi, pergaulan, dan semoga sekarang ini kan mau masuk kerja, yang mau ditingkatkan lagi itu semangat terus komitmen untuk bekerja, terus kayak semangat kemauan besar untuk memulai, dan komitmen untuk bisa mengerjakan hal yang sama setiap minggu. Itu yang masih harus ditingkatkan lagi. Soalnya dulu waktu kuliah kan jadwalnya tuh lumayan dinamis. Ada yang kelasnya mulai pagi sekali, ada kelas yang mulainya di atas jam 12. Jadi kayak memang membosankan, ada bosannya juga kuliah, tapi karena jadwalnya tidak monoton jadi bisa dinikmati. Nah, sedangkan kalau di dalam dunia kerja kan tidak bisa masuk seenaknya gitu kan. Dan pekerjaannya setiap hari juga ya tergantung pekerjaannya nanti ya, tapi kalau misalnya hampir semua pekerjaan sama, melakukan rutinitas yang sama setiap hari gitu kan. Jadi yang harus dipelajari lagi itu adalah ketahanan terhadap rutinitas yang sama. Itu aja. Hai semuanya, ini jam 3.20 pagi, tanggal 19 November. Kayak mau berangkat untuk ngantar Cem ke bandara. Itu dia. Ya ampun. Dia yang akan pulang. Aisan mau ikut Jo. Awas orang.